أيوة. شفتم على شاشة الاقتباس والتضمين. تمام. Oke, kita dalam pembahasan al-muhassinat al-lafdiyah. Kemarin kita sudah membahas tentang jinas. Jadi kalau jinas itu ada dua lafat ya tasyabah, yakinlah tali fil makna. Jadi dua lafat yang mirip. Kalau kalau miripnya sempurna, fi adadihi wa nau'ihi wa tartibihi wa syaklihi, jadinya jinas tam. Ya, kalau ada yang kurang dari 4 komponen tadi berarti jinas nakis. Atau juga ada jinas mushaf yang khusus membahas tentang beda titik sama di giginya ya. Sama di bentuk hurufnya. صوت واضح يا جماعة؟ واضح أستاذة. Tamam. Al-iktibas wa tadmin. Ya. Ada beda sedikit tentang iktibas dan tadmin. Sebenarnya iktabisu artinya mengutip. Nah, jadi iktibas itu adalah mengutip dari mana? Dari Quran atau hadis. Jadi kita harus tahu mana lafaz Qur'annya atau mana lafaz hadisnya dulu. Maka dia tazyinu nathar awi syi'r bi syai' min al-Qur'anil Karim awil hadis syarif min ghairi tanbih 'alal aslil ma'khud minhu. Nah, jadi di sini karena kita di bab ilmu badi muhassinat lafdiyah, kita menghias atau tazyinnya di sini menghiasnya dengan mengambil ahsanul kalam fi hadal alam ya. Ahsanul kalam minal Quran wa sunnah. So, jadi kita tahu bahwa Quran dan sunnah itu memiliki lafaz yang paling indah ya. Punya mukjizat juga gitu ya. Lafdan wa ma'nan ya Al-Quran ya. Al-Quran mukjizat ya. Beda dengan hadis beda. Tapi hadis dikatakan oleh Rasul, itu udah paling bagus pokoknya lafaznya. Jadi kita bagus lagi kalau menghias syiar atau nasar yang kita buat dengan mengutip hadis atau Al-Quran. Kalau iktibas di sini min ghairi tanbih alal aslil ma'khud minhu, tanpa kita menyertakan secara sharih ini tuh diambil dari mana lafaz ini gitu. Jadi nggak ada yang kamakolanya atau qala Allah Ta'ala itu nggak ada. Jadi langsung masuk dalam syiar atau nasar ya tanpa ada tanda dia mengutip dari mana gitu. Kalau tadmin huwa tazinu syi'r bi syai' min syi'ril ghair. Nah, kalau tadmin di sini bukan dari Quran, bukan dari hadis, tapi dari syiar yang lain. Ma'atan bih alal asal. Tapi kita harus menyebutkan itu dari mana ya kan. Karena kalau misalkan kita nggak menyebutkan itu asalnya dari syair siapa, nanti jadi sarikoh syi'riyah ya. Oke. Karena syair itu adalah pada masanya adalah sesuatu yang berharga. Jadi kalau kita mengutip, ya kalau zaman sekarang kayak plagiat gitu jadinya kenanya. Kalau misalkan kita mengambil karya orang lain tanpa tanbih itu aslinya dari mana, gitu, tanpa memberitahu itu aslinya dari mana. Contoh dari iktibas adalah rol halu falastu masailan andarihim ana bakhi'un nafsi ala asarihimi gitu. Ya, jadi di sini ada ana bakhi'un nafsi ala asarihimi, ini berupa iktibasnya, yaitu diambil dari Al-Quran. Kemudian kalau tadmin diambil dari syair yang lain, berarti kita harus tahu dari syair siapa. Ya. Ala anni sa'unshidu inda bai'i adha'uni fa ayya fata adha'u. Oke. Adha'uni fa ayya fata adha'u, ini ada kisahnya digunakan dalam suatu qasidah ya. Ada antara Ghazal dan juga banyak obrolan antara Al-Mahzumi dan Al-Irji yaitu. Nanti bisa ini syairnya dari penyair lain kemudian dimasukkan ke syair ini ya. Dan dan menggunakan ya dengan tanabuh ma'a tanbih alal asal, dan kita menjelaskan ini diambil dari mana. Ala anni sa'unshidu ida bai'i. Ya. Itu ketika baiat antara Al-Mahzumi Al-Irji itu ya. Antara Hisham ketika itu dan Abdullah bin Umar bin Utsman bin Affan seperti itu kayaknya. Ala anni sa'unshidu inda bai'i, jadi saya akan melanturkan nih ketika saya dibaiat gitu. Yaitu syair ini, adha'uni fa ayya fata adha'u. Ini kalian bisa baca dengan nadanya ilah-ilas ya, karena di sini baharnya wafir. Ala anni sa'unshidu inda bai'i adha'uni wa ayya fata adha'u. Ya, jadi intinya iktibas dari Quran dan dari hadis, tapi langsung masuk ke dalam syair atau nasar tanpa ada tanbih ini dari mana maksudnya. Kalau tadmin dari syair penyair lain dan masuk dengan ada tanbih, ini diambil dari mana. Oke. Iktibas di sini makbul syarif wa minhum mardud sahif. Jadi
kadang mengutip itu menjadi sesuatu yang positif, kadang menjadi sesuatu yang negatif. Jadi ada yang diterima dan itu baik, dan ada juga yang ditolak gitu kan. Fal maqbul makana adiban nafi'an, dan iktibas yang diterima itu jadi mengutip yang kita memasukkan lafadz dari ayat Al-Qur'an atau hadis masuk ke dalam syair atau nasr itu berupa adiban nafi'an. Itu ada manfaatnya dan itu ada segi sastranya, ada seninya. Fil hikmah muhaddaban lil akhlak, dan itu ketika mengantarkan makna yang bijak dan juga mengajarkan akhlak. Wal mardud, nah kalau yang nggak diterima, bal muharram maka nalil ghazal al majini ma fihi istihfaf biddin au isfaf. Jadi isfaf. Jadi yang ditolak itu kalau misalkan kita tahu sendiri ya bahwa syair itu banyak topiknya. Ada yang topiknya madeh, fakhar. Jadi ada yang syair itu untuk memuji, untuk berbangga, untuk risa atau ketika ada berduka gitu ya. Syair yang isinya duka, bela sungkawa gitu. Ada juga syair gozal ya. Nah, kalau gozal itu yang isinya rayuan. Nah, itu ditolak ya. Oke. Jadi contohnya iktibas ini yang jelas dari ayat Al-Qur'an. Ayyuhasailu qauman malahum fil khairi madhab atrukun nasa jami'an wa ila rabbika farghab. Ya kan? Jadi wa ila rabbika farghab. Nah, ya trukun nas jami'an summa ilallah muntaha. Itu ya. Jadi jelas ya iktibas simple, iktibas dari Al-Qur'an tanpa tanbih itu dari mana? Tapi kita langsung tahu kan ayat Al-Qur'an dan hadis kan masyhur. Kalau yang dari syair itu dari penyair lain yang dikutip ya masuk ke dalam satu syair dengan tanbih aslinya. Fahim tu manal iktibas wa tadmin? Visual. Tamam, mudah ya. Pokoknya kalian lihat aja, oh ini kayaknya Al-Qur'an gitu ya. Nanti kalau kalian bertanya, boleh nggak sih ada yang diganti mungkin domirnya atau takdim takhirnya boleh ya. Jadi kalau dari kitab lain kita merujuk ke kitab balaghah yang lain, di situ ada dikatakan ma'at tagyir qalil. Jadi boleh dirubah sedikit gitu ketika mengutip ya. Dari segi muqaddam mu'ahornya, jadi ada lafadz yang ditakdimkan gitu. Yang aslinya dia di belakang jadi maju gitu atau domirnya ya. Nanti ada dari kitab lain contoh-contoh yang ada tagirnya ya. Kemudian selain jinas dan juga iktibas atau tadmin, kita juga punya namanya saja wal muazanah. Ya, kita tahu kita punya bahasa Indonesia juga punya saja ya kan. Oke, saja. Kita lihat dari mana sih saja itu berasal ya. Al-bulbul yunawi'u an gomah yuqalibu sawta fi safirih wa faisa madalika tagridan amal hamamah fahadiuluha binagmin wahid wa sautun la yahtalif sama sautuha sajaan. Oke, ada yang tahu bedanya suaranya burung bulbul dan sama hamamah? Oke, di sini asal muasalnya saja ya. Jadi burung bulbul itu nagamnya macam-macam dia kalau bermelodi, ya kalau lagi berkicau. Wayuqalibu sauta dibolak-balik ketika bersiul gitu burung bulbul. Itu disebut dengan tagrid ya, kicauan. Tapi kalau hamamah ya merpati itu dia satu suara gitu. Ada yang tahu nggak? Nanti kita bisa searching ya, gimana nagemnya, satu nagem loh hamamah itu. Dan saut layah itu disebut dengan saja. Ya, jadi saja itu asalnya dari hamamah, kalau tagrid dari burung bulbul. Dan saja kalau di ilmu badi ya, tawafukul fasilatain fil harfil akhir. Jadi ada potongan-potongan gitu ya. Jadi misalkan fasilah-fasilah itu potongan-potongan dan setiap akhir potongannya itu hurufnya sama. Ya, akhir hurufnya sama. Wa mau tinu saja nasr. Nah, kebanyakan saja itu dilakukan di nasr. Waqat yakunu fi syi'r, tapi ada juga kadangkala saja juga ditemukan di syair. Seperti halnya qaul Al-Busiri ya, fi madhi ajmalil alamin alaihi salatullah wassalam. Kazahri fi tarofin wal badri fi syarofin wal bahri fi karomin wal dahri fi himamin. Nah, coba kalian lihat ini kalian bisa baca pakai nada maulaya sholli wa sallim daiman. Ini kan kaulnya Imam Al-Busiri. Nanti kalau sampai Mesir bisa ya ziarah ke beliau. Beliau di Iskandaria yang buat burdah Al-Busiri. Maulaya sholli itu. Oke, nadanya sama ini potongannya kazahri fi tarofin wal badri fi syarofin wal fi karofin syarofin. Kemudian yang kedua, koma yang kedua ada karomin sama himamin. Nah, itu saja yaitu ada huruf akhir yang sama tiap koma-komanya, tiap fasilah-fasilahnya, potongan-potongannya.
Nah, kan gini, tadi itu ceritanya saja itu kan kebanyakan di nasr. Nah, kalau misalkan saja ada di syair, sebenarnya dinamakan dengan tarsi. Ya, sama saja fi syair tarsi. Ya, disebut dengan tarsi. Jadi sebenarnya sama-sama saja. Cuma saja itu sebenarnya kan fi nasr nih. Dalam hadis, khutbah-khutbah gitu. Pokoknya yang bukan berupa syair. Ya. Kalian bisa bedakan kan syair sama nasr apa bedanya? Ayo. Apa bedanya syair sama nasr? Syair itu mauzun mukofa, itu kata kuncinya. Harus punya wazan, wazannya di bahar ya. Kayak barusan Anda baca pakai bahar basit ya. Jadi ada melodinya. Ya, melodinya dilihat dari sukun, harokat sukun, harokat sukun. Mauzun mukofa dan ada kofiyahnya. Ya, diakhiri dengan huruf mim, biasanya ditutup dengan mimiyah, nun nuniyah, lam lamiyah, mim mimiyah gitu ya. Nah, jadi syair itu mauzun mukofa, ada kofiyah dan juga ada wazannya dari bahar. Baharnya ada 16 yang dipelajari di ilmu arut ya. Ilmu yang dibuat oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, kalau nasr dia ghairu mauzun, ghairu muqaffa, nggak ada wazan, nggak ada kofiyah. Ya udah kayak khutbah, kayak wasiat, kayak hikam, amsal gitu ya. Dan di sini yang disebut saja adalah ketika di nasr dan saja yang ada di syair disebut dengan tarsi. Ya. Walaya sunu saja illa ingkana rasina terkib saliman minat takaluf. Nah, sekarang gini. Sebelumnya kita pernah bahas kalau muhasilat lafdiyah itu kita juga harus memperhatikan makna, ya kan? Percuma kalau lafadznya bagus, tapi ternyata maknanya nggak ada, ya maknanya zero gitu ya, maknanya nggak bermakna yang indah gitulah. Nah, jadi di sini saja bisa bagus ya, tanpa dibuat-buat, tanpa harus dipaksakan, karena emang harus tarkibnya yang salim dari takaluf, ya nggak boleh ada beban, nggak boleh cuma dibuat-buat terpaksa. Khalian minat takrar min ghairi ma faedah, dan nggak boleh ada pengulangan yang tanpa faedah. Ya, kita kemarin di ilmu ma'ani sudah belajar tentang ijaz sama itnab ya. Dan itnab pun adanya itnab kan dia lafadz kasir makna kolil tapi harus berfaedah. Nah begitu juga kalau takrar tuh nggak boleh dengan faedah, harus berfaedah. Takrar ada beberapa faedahnya ya. Nanti kita bisa bahas di ilmu ma'ani yang dzikr wal hadaf ya. Kadang dzikr ada berupa takrar juga dan itnab juga ada takrarnya juga, dan takrar di sini dia berfaedah ya. Amma saja atawil al-mutakallif fabarid sakil marfudh ya. Wa huwa qalilus sudud. Nah, jadi saja yang panjang dan mutakalif dan terpaksa gitu dibuat-buat gitu. Itu kurang enak ya. Wa afdalu saja. Nah, saja yang paling bagus gimana? Mata sawat fikruhu. Jadi fakroh-fakrohnya sama, wala ba'sa an tatul al fakroh ataniya alal ula awal aksef falayahsun. Wal asja mabniya ala taskin awakhir fawasiluha kal waqaf. Jadi dibacanya kayak wakaf ya, di akhir-akhir wakaf itu falaysu wasluha wala tahrikuha. Baliyat habudalika bijamaliha wa husni iqaiha. Jadi bagusnya saja itu dibaca sukun di akhir-akhir fasilahnya kayak wakaf, baca wakaf, dan tidak diwasalkan dan tidak dibaca harokatnya. Ini baru contoh dari yang tarsi ya. Nah ini contoh dari yang saja. Almar'u biadabih wa bizayyih wa siyabih. Gitu. Jadi nggak dibaca ya wakafnya. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah marhumah maghfurah musabah goyah karam. Adinallahu fi shifaik wa talaqqa da'ik bidawaik wa masaha biyadil afiyah alaik wa wajjaha wafda salamah ilaik wa ja'ala illataka ma hayyah lidunubik mudha'afah limasubatik. Jadi semuanya kaf-kaf gitu. Kata Ba Ibnu Ar-Rumi ila Marid ini risalah dari Ibnu Rumi ke orang yang lagi sakit. Itu ya jelas ya saja, jadi akhirnya sama. Nah, muazanah. Al-muazanah hiya tasawil fawasil fil wazan wal jarus dunal harf akhir. Nah, kalau muazanah itu ya di akhir-akhir potongan atau di tiap fasilahnya itu ada wazan dan jaros yang sama, ketukan melodi dan juga wazan yang sama. Ya, wazan-wazan sorof ya, sigohnya sama gitu. Agak sigo wazannya sama, tapi huruf akhirnya enggak. Dunal harf al-akhir. Qala Allah Ta'ala wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthuthah wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha
wa banaina fawqakum sab'an shidada. Nah, itu satu wazan dan satu jar, harus disebut dengan muwazanah. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Oke, jadi di sini ada tasawil fawasil, fasilah-fasilah yang sama dengan wazan dan jarosnya. Wazannya sama semua ya. Lama, jamma, dakka, sofa, subata, libasa, ma'asya, shidada, masfufah, mabsusah. Ya, itu yang disebut dengan saja dan muwazanah. Ya, jadi kalau saja itu jadi ada saja dan muwazanah. Oke, tamam, fahimtum fi soal. Sebelum kita lanjut ke muhasinat ma'nawiyah ya.